Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebelum kita ngaji, kita doakan juga nih untuk siapapun di antara kita, keluarga kita, khusus guru-guru kita. Ini ustaz sekolah sedang sakit atau ya, selalu kecapean. Kita doakan beliau dan guru-guru yang lainnya juga. Kita semua, keluarga kita semua, khusus bendahara pembangunan masjid ini dan keluarganya juga kita doakan. Semoga Allah anugerah kekuatan, kesabaran yang berlipat-lipat. Allah hapus segenap dosa-dosanya dan Allah segera angkat penyakitnya, lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang la takhruju, tidaklah keluar apa ruhu abdin mukminin, ruh seorang hamba yang mukmin, wala kafirin, dan tidak pula ruh seorang hamba yang kafir, hatta hingga yubasyaru, dia diberi kabar
Kalau orang beriman, kabar gembira bahwa tempat tinggalnya adalah surga. Kalau orang kafir diberi kabar juga, tapi tempat tinggalnya adalah neraka. Wa annahu yus'adu biha, bahwasanya ruh itu akan dibawa naik ke atas langit kalau yang lulus hingga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama tentu orang yang beriman dengan orang yang kafir itu beda. Beda saat rohnya itu keluar dari badannya. Orang beriman mengalami sakit saat sakaratul mautnya dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kadang ada seorang hamba yang beriman itu ketika sampai hari H kematiannya itu, kata Imam Al-Qurtubi, dosanya itu belum selesai dihapus karena saking banyaknya. Itu dipuncai oleh Allah dengan sakit yang luar biasa saat sakaratul maut, itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosanya, agar yang bersangkutan menghadap kepada Allah dalam keadaan dosa-dosanya udah beres. Satu. Tapi ada juga orang yang beriman, dan banyak juga orang beriman itu pas matinya itu dienakkan oleh Allah. Enaknya itu karena begini, di antara para ulama itu mengatakan, di antaranya ini ya, banyak sebabnya, di antaranya pas nyawa sampai di kerongkongan itu yang bersangkutan melihat surga gitu. Melihat apa? Surga. Di Al-Waqi'ah ayat 83 Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Jadi begitu sampai di kerongkongan dia ngelihat surga. Begitu melihat surga, sakitnya sakaratul maut itu enggak terasa. Kenapa? Saking nikmatnya melihat surga. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kaum wanita yang menghina Zalihah gara-gara naksir sama Nabi Yusuf itu, yang katanya budaknya itu, ya itu pas dibagikan buah kepada mereka dan dikasih pisau sekalian. Saat Nabi Yusuf keluar, mereka kesengsem. Tidak terasa tangannya pun teriris gara-gara kesengsem melihat Nabi Yusuf. Tidak terasa sakit saking kesengsem melihat Nabi Yusuf. Apa kata para ulama? Kalau melihat Nabi Yusuf kesengsem, sakitnya teriris pisau nggak terasa, apalagi melihat surga. Karena surga itu kan nggak kebayang. Surga itu nggak terbayang. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fil qalbil bashar. Maka pantas orang beriman itu begitu mati dengan indah karena melihat surga itu. Terus sakitnya sakaratul maut itu jadi nggak terasa karena saking nikmatnya melihat apa? Surga. Apalagi kalau surganya itu terus penghuni termulia surganya itu terlihat, menampakkan diri di situ. Siapa penghuni terindah termulia surga itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita ini Allah masukkan ke dalam surganya yang ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ini beda sama orang kafir atau orang yang jubahat, orang yang zalim. Maka orang-orang yang kafir itu kadang matinya pun diindahkan oleh Allah. Loh, kok bisa? Kata Imam Al-Qurtubi, karena orang-orang kafir itu nanti kebaikannya tidak dibalas di akhirat. Sementara kadang orang kafir ini kebaikannya banyak sekali dan akan dibalas oleh Allah semuanya di dunia. Kenapa? Karena di akhirat nggak akan dibalas lagi. Rupanya umur dia tidak cukup untuk membalas semua kebaikannya.
sehingga masih ada banyak kebaikan yang belum dibalas oleh Allah. Maka dia dimatikan dengan kematian yang indah sebagai balasan. Dibuat matinya itu nikmat sebagai balasan atas kebaikan yang belum selesai dibalas di dunia ini, karena saking banyaknya kebaikan yang dia lakukan, sementara umurnya tidak cukup untuk membalas kebaikan itu. Tapi kalau dia nggak ada kebaikan sama sekali dan pengertian memang orang wis kafir jahat pisan. Nah, wis kafir napa? Jahat pisan. Wis mati di emek-emek itu. Nanti ada gambarannya itu. Dan memang sikap para malaikat ketika hendak mencabut nyawa orang yang beriman dengan nyawa orang yang kafir itu berbeda. Itu seperti itu. Ibnu Mubarak meriwayatkan sebuah hadis. Qala, beliau berkata, akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami Haywatu Haywa. Qala, beliau berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku Abu Sakhrin. Abu Sahr an Muhammadin, dari Muhammad. An Muhammad ibni Ka'ab, dari Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurdi. Qala, beliau berkata, idza stanqa'at nafsul abdil mu'mini, apabila telah tergenang nyawa seorang hamba yang beriman, maksudnya wis megap-megap. Nah, orang megap-megap mau mati itu diumpamakan seperti orang yang tenggelam, wis enggak bisa ngapa-ngapain. Maka ja'ahu, datang kepadanya siapa? Malakul mauti, malaikat maut. Faqala, maka berkata siapa malaikat maut? Apa kata malaikat maut? Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka, semoga keselamatan atasmu. Alayka, atasmu, ya waliyallah, wahai wali Allah. Allahu yuqri'uka salam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Ini asar hasan. Asar hasan itu ya kayak asar soheh dari Ibnu Mubarak. Jadi ini bukan dhaif, ini hasan. Hasannya kayak soheh gitu, bisa diamalkan maksudnya. Tapi ini asar itu perkataan para sahabat. Kalau dalam mazhab Hambali itu perkataan sahabat itu dalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i asal tidak ada yang menentang ya bisa jadi dalil, namanya ijma' sahabat. Nah, disebutkan dalam pernyataan ini malaikatnya pertama mengucap salam, permisi dulu maksudnya. Jadi kalau ada orang beriman yang mau mati itu malaikatnya permisi terlebih dahulu. Kalau malaikat mau hendak mencabut nyawanya itu permisi dulu. Enggak tiba-tiba gitu enggak, tapi permisi dulu. Kemudian yang kedua menyampaikan salam dari Allah. Nah, insyaallah semoga kita mendapatkan ini ya, amin. Kira-kira kalau yang kirim salam Allah itu gimana kira-kira? Yang menyampaikan malaikat ini. Allah yuqri'uka salam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Yang menyampaikan salam Allah, pemilik keselamatan. Kira-kira kalau yang mengucapkan selamat Allah, selamat atau selamat? Selamat. Mesti selamat deh. Apalagi namanya Pak Slamet, mesti selamat deh. Ngoten nggih. Allah. Kira-kira jawaban kalau Allah yang mengucapkan salam bagaimana ini? Yang mengucapkan salam Allah, gimana jawabannya ini? Masa waalaikumsalam. Allah zat yang maha memberi keselamatan, kok kita doakan selamat ya? Kalau dulu ketika Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW ketika Allah menyatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Karena tidak mungkin jawab waalaikumsalam, tidak mungkin. Allah itu zat yang memiliki keselamatan, kok kita doakan selamat itu tidak mungkin. Maka jawaban Nabi adalah Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan atas kami semua. Nabi tidak egois doa untuk dirinya,
tapi mendoakan dan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Satu. Atau menggunakan jawaban yang dizikir habis sholat itu. Allah mengucapkan salam ke Allah menyampaikan salam kepadamu. Jawabannya bagaimana? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau yang agak panjangan, ini yang ada tambahannya ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, semoga kita mendapatkan salam dari Allah. Amin. Allahumma insyaallah. Ini asar hasan, bukan dhaif. Tsumma nuzi'a bihadil ayati. Kemudian hamba yang mukmin tadi dicabut nyawanya berdasarkan ayat ini. Mana ayatnya? Di surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikat itu wajib mengucap salam. Salamun alaikum. Jadi kalau ada orang beriman, orang bertakwa meninggal dunia, malaikat mautnya itu datang permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Permisi terlebih dahulu. Bahkan kalau kita mau cerita lengkapnya, riwayat lengkapnya ada dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih. Dari semua jalur periwayatannya, sebelumnya itu sudah datang malaikat pendahulu. Kalau orang yang mau mati ini orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang baik menurut Allah, maka malaikat pendahulunya ini adalah malaikat rahmat. Dan itu bisa dilihat oleh orang yang akan mati sejauh mata memandang. Nah, sama mengucap salam, permisi dulu, assalamualaikum. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, kalau orang yang akan mati itu rajin membaca doa di surah Ali Imran ayat 8 itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, maka insyaallah orang ini saat kematiannya akan ditemani malaikat Jibril. Karena kata rahmah pada ayat itu oleh Imam Al-Qurtubi ditafsirkan dengan komandannya malaikat rahmat. Siapa? Malaikat Jibril. Maka dalam riwayat dalam kitab ini diceritakan malaikat Jibril itu permisi. Assalamualaikum. Amma ta'rifuni? Permisi Pak, assalamualaikum. Jenengan kenal kula napa mboten? Nah, itu kata malaikat Jibril ngoten. Saya setuju di kitab begitu. Kenal kula napa mboten? Maka kata si mayit tadi mengatakan la ana la adri man anta. Saya tidak kenal siapa Anda. Apa kata malaikat Jibril? Ana Jibril, saya Jibril. Amaroni Allah. Allah suruh saya untuk menemani panjenengan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, malaikat Jibril ini akan menghalau setan-setan yang mendekat kepada orang ini untuk menggelincirkan dia supaya su'ul khotimah. Dihalau oleh malaikat Jibril setan-setan itu. Karena dalam hadis yang sahih juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kita sudah bahas sebelumnya nggih. Kalau ada orang mau mati, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang ini supaya su'ul khotimah. Makanya kita ini diajarkan oleh Allah sebuah doa, yang doa ini Allah letakkan persis sebelum Allah membahas tentang kematian di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Di ayat 97 98 Allah ajarkan kita sebuah doa. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita mohon kepada Allah agar kita ini selamat dari godaan setan dan kita tidak bisa didatangi oleh setan, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Ini doa ini dibaca nggih. Dibaca, jangan mau mati baru baca. Dari sekarang kita baca, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Supaya setan itu enggak bisa mendatangi kita.
Allahu Akbar. Nah, itu malaikat Jibril menghalau itu. Menghalau setan atau jin-jin bangsa setan dari bangsa jin itu, setan dari bangsa jin untuk dihalau guna supaya orang ini selamat dari su'ul khotimah, sehingga wafatnya husnul khotimah. Maka singkat kata singkat cerita, sampailah hari hanya, hari H di mana ajalnya datang, tiba ajalnya. Maka turunlah malaikat maut. Kalau merujuk pada ayat tadi, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 32 itu, malaikat mautnya dalam jumlah jamak itu 3 ke atas. Versi Ahmad 3 ke atas. Malaikat mautnya enggak sendirian, ada timnya 3 lebih, ada yang matan 4. Jadi enggak sendirian malaikat maut. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna apa tadi? Salamun alaikum. Permisi terlebih dahulu. Non sewu. Saya malaikat maut mau nyabut nyawa jenengan. Ya apa kira-kira nih? Allah, tenang. Malaikat mautnya sopan, wangi, bersih, indah, tidak menakutkan sama sekali insyaallah. Kalau datang kepada orang yang beriman, nggih. Semoga kita termasuk dalam kategori ayat ini, nggih. Amin. Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Ini ngaji sambil donga biar Allah ijabah, karena mumpung di masjid, mumpung juga kita lagi ngaji. Nggih. Pun lanjut. Nah, begitu tahu malaikat maut datang, karena ini malaikat mautnya indah bentuknya, wangi, sopan, maka orang yang meninggal itu yang enggak takut, cuman mengalami keresahan yang sangat. Kata Nabi dalam hadis itu, orang yang akan mati itu mengalami keresahan yang sangat. 2 keresahan. Karena malaikat maut itu teko iki, dia kepikiran 2 hal, Pak. Yang pertama, dia kepikiran keluarga yang akan ditinggalkan. Kepikiran keluarga yang akan ditinggalkan. Dalam hadis itu dirinci, Pak, terutama kalau dia punya anak. Terutama anak-anaknya, kepikiran, Pak. Bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya sepeninggal saya, ngoten. Kalau dia orang yang baik, keresahannya dijawab, Pak, oleh malaikat. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Jenengan tidak usah khawatir. Keluarga jenengan, terutama anak-anak panjenengan, itu dibaikkan keadaannya oleh Allah karena kebaikan jenengan. Ini sesuai nanti, Pak, dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu, Pak. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah syahwat, lemah segala-galanya lah. Supaya enggak lemah, kata Allah, mboknya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Nah, jadi ini penting, bertakwa kepada Allah dan laku jujur kita itu menurut ayat ini, nggih, sedikit banyak berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita terutama. Saya ulang, nggih, sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Tapi jangan begini nanti jenengan. Oh, iki nasibku rada gak patek apik, engko gara-gara wong tuaku gak takwa iki. Jangan gitu. Wis pokoknya kita saja yang lalu biar berlalu, sekarang kita aja berusaha bertakwa kepada Allah, berlaku jujur, insyaallah, dan semoga anak cucu kita diperbaiki nasibnya, keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wes beres, anak putu beres. Pertanyaan berikutnya, setelah ini saya kemana? Masuk surga apa masuk neraka? Dijawab oleh malaikat,
Jawabannya versi Ahmad itu mirip di surah ke-41. Surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, ayat 30. Apa kata para malaikat? Malaikat rahmat yang menemaninya itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Semoga kita masuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Wis seneng Pak, tenang, mbok tenang. Wong dijamin masuk surga nggih. Tenang wis. Dicabut nyawanya mulai di versi Ahmad hadisnya kamakal, dicabut nyawanya itu dari arah ubun-ubun. Tapi yang ketarik dari arah kaki. Ini kalau orang beriman. Lah wong kafir sakarape malaikat wis. Waduh. Tawarik ngono ae. Tapi kalau orang beriman dari arah ubun-ubun. Ditarik, tapi yang ketarik dari arah kaki, Pak. Makanya orang dulu itu kalau jenguk orang sakit, dipegang betisnya adem, pahanya anget. Ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah deket. Kumpulin keluarga, udah deket. Itu sampai kemudian nyawanya di sini. Nah, sampai sini itu Allah bilang tadi, walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Udah begitu sampai di kerongkongan ini nyawanya, orang yang akan mati ini melihat tempat tinggalnya. Melihat tempat tinggalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi dia sewenang Pak, karena ngelihat surga itu. Nah itu tadi dicabutnya nyawa itu suwaki pakai dal Pak. Karena Nabi yang bersabda innalil mauti sakarat. Kematian itu sakitnya luar biasa. Itu Nabi yang mengabarkan Pak. Itu sakit sebenarnya itu. Cuman sampai sini ngelihat surga rasa sakitnya hilang Pak. Pernah noboten jenengan ngurus surat-surat wangele eram. Wangel tenan niku. Begitu berhasil deal beasiswa cair, anak-anak atau modal usaha cair, rasanya napa? Plong nggih. Terbayar kelelahan kita itu terbayar. Paham napa mboten? Saking sewenang yang lihat surga itu, capek-capek itu, sakitnya sakit itu sudah enggak terasa udah. Lali, Pak. Ngelihat surga yang luar biasa itu. Nah, begitu ngelihat surga, di sini ada hadisnya Pak, cuman lemah hadisnya, dhaif. Tapi saya bacakan aja enggak apa-apa. Para ulama itu hadis yang lemah itu diterima selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama bukan masalah halal haram. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama itu masih mau pakai hadis yang lemah sekalipun asal tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak masalah halal haram. Begitu melihat surga itu ditawari Pak, dalam hadis ini ada di kitab ini tawar. Berkenan melanjutkan perjalanan apa balik ke dunia lagi gitu katanya. Begitu melihat surga itu loh ditawari, mau lanjut apa balik ke dunia lagi. Kira-kira kalau jenengan pilih mana Pak? Saya tuh ada dalam kitab ini ada ditawari, mau lanjut atau mau balik. Jenengan pilih pun kira-kira. Bingung geng. Di sini nggak bingung Pak orangnya Pak. Apa kata orang itu? Dia ngeliat ke dunia gini. Kalau bahasa kita, kembali ke tempat yang sumpek itu. Kembali ke tempat yang banyak kesedihannya itu. Mau lanjut? Nah, gitu Pak. Ngelihat surga yang nggak ada kesedihan, nggak ada kelelahan, nggak ada capaian. Lanjut. Pantes banyak orang mati nggak balik lagi Pak. Ternyata milih terus Pak. Ngoten. Ya memang sudah ajalnya juga sih aneh. Allah. Itu di riwayat ini ada di dalam kitab ini. Lanjut Pak. Allahu Akbar. Nah, pilih lanjut. Tim malaikat maut bisiki Pak, dibisiki. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka roh itu keluar dengan senang hati, Pak. Digendong oleh malaikat dengan sebut nama-nama baiknya, menggunakan kain sutra dari surga dan wewangian surga. Semua malaikat yang dilalui roh ini pada memuji orang ini karena wanginya, Pak. Masya Allah. Sebutkan nama terbaiknya sampai terjadi perjumpaan dengan Allah nanti dan Allah ampuni. Begitu Allah ampuni, dikembalikan ke barzahnya dan pasti lulus pertanyaan kubur dia. Mudah dari ampuni oleh Allah. Maka begitu lulus pertanyaan kubur, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, buka pintu tembus surga, sehingga kuburnya menjadi seperti taman-taman surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Bahkan semoga kita bebas fitnah kubur, semoga ya, amin. Allahumma amin. Nah, terus kemudian waqala Ibnu Mas'ud, dan berkata siapa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, idza jaa malakul maut, apabila telah datang malaikat maut, liyaqbidha ruhal mu'mini, untuk mencabut nyawa atau ruh seorang mukmin. Qala, dia berkata, rabbuka yuqri'uka salam, Tuhanmu Allah membacakan salam kepadamu. Jadi Allah mengucapkan salam kepadamu. Kalau yang mengucapkan salam Allah kira-kira gimana, Pak? Wis mesti selamat tinggi. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya, Pak? Kalau mau tiru-tiru Nabi di tahiyat itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Atau seperti Siti Khadijah, atau kama qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau yang ada tambahannya niku nggih, zikir kita habis salat itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi jangan waalaikumsalam wallahu waalaikumsalam. Iya. Kalau sama Allah ya tadi. Wa anil Barra, dan cerita dari Al Barra. Semoga kita termasuk yang kepada kita Allah berkenan mengucapkan salam. Amin. Allahumma amin. Puncaknya salamnya mana, Pak? Nanti masih surga, Pak. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Atau salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Wa anil Barra, dan cerita dari Al Barra ibn Azib radhiyallahu anhu ya qaulihi, dalam menjelaskan firman Allah taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan mereka pada hari di mana mereka berjumpa dengan Allah adalah salam. Al-Ahzab ayat 44. Fa yusallimu malakul mauti, maka mengucapkan salam siapa malaikat maut. Pokoknya dengan kalau malaikat maut untuk kita mengucap salam, selamat wonten mawon nggih. Nah, semoga untuk kita malaikat mautnya mengucap salam. Amin. Insyaallah. Alal mu'mini, atas mukmin, fa yusallimu, mengucapkan salam siapa malakul maut, ya malaikat maut. Alal mu'min, atas orang yang beriman, anhu a'inda qabdi ruhi, ketika hendak mencabut nyawa orang beriman tadi itu. Permisi dulu. La yaqbitu ruhahu hatta yusallima alaihi, dan malaikat maut tidak mencabut nyawa orang beriman itu hingga dia mengucapkan salam kepadanya. Wa qala Mujahidun, berkata siapa Mujahid? Apa kata Mujahid? Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yubasyyaru bi salahi waladihi, pastilah akan diberi kabar gembira mukmin tadi itu dengan baiknya keadaan anak-anaknya, mim ba'di sepeninggalnya, litaqarra ainuhu, supaya senang hatinya. Nah, jadi orang beriman itu sebelum wafatnya diberi kabar gembira tentang keadaan anak-anaknya yang diperbaiki oleh Allah sepeninggalnya. Itu gara-gara dia orang yang baik, maka sedikit banyak laku baiknya, laku takwanya, laku jujurnya akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Biar monggo silakan
Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang itu kita mulai orang tua yang Robi Firly wali-wali saya itu maksudnya kedua orang tua kita aja atau termasuk kedua mertua gitu. Kita kan kalau keluarga kan orang tuanya berarti 4. Nggih. Nah, terus kedua kalinya ini Ustaz, kebaikan orang tua itu katanya dibalas dengan ibarat kata kerja 24 jam untuk orang tua katanya belum tertebus. 20 no? Misalnya kerja kita contoh misal kerja Oh, nggih. 24 jam itu untuk Nggih. orang tua itu katanya kebaikan tentunya orang tua terhadap anak itu belum tertebus. Oh. Nah, satu-satunya yang bisa nebus katanya itu sholat 2 rakaat yang itu sholat birrul walidain gitu. Katanya itu baru bisa nebus untuk kebaikan orang tua terhadap anak. Terima kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita berdoa Rabbi firli wali walidayya hanya untuk kedua orang tua kita. Mertua tidak termasuk di dalamnya. Jadi jangan doakan sendiri mertua itu. Nah, jadi saya itu kalau mendoakan orang tua saya sebut namanya. Nah, saya senang nyebut nama orang tua saya aja. Nah, terus saya sebut juga mertua saya. Mertua saya sebut juga mertua saya. Jadi saya doakan juga mertua saya. Jadi khusus, jadi nggak serta merta dalam Rabbi firli wali walidayya. Kecuali bapak lagi doa sama istri. Bapak doanya Rabbana ighfir lana wali walidayna. Nah, kalau itu mertua masuk. Nah, bapak berdoa sama istri mengaminkan. Bapak berdoa Rabbana ighfir lana wali walidayna. Itu orang tua bapak, orang tua istri masuk. Nah, ngaten nggih. Jadi kalau bisa didoakan sendiri. Jadi orang tua kita sebut sendiri, mertua kita sebut sendiri. Ngaten nggih. Bahasa Arabnya mertua itu musoharoh, wa musoharoti gitu, dan mertua hamba, musoharoti. Ya, kalau bapak nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia mawon. Musoharoh, musoharoti dan mertua Allah. Nah, itu satu. Ngaten nggih. Yang kedua mengenai apa tadi? Oh, anak gini. Suatu saat ada seorang anak menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah. Nah, banyak orang yang memuji anak itu. Terus kata Nabi Muhammad, itu nggak akan bisa membalas air susu yang telah diminum anak itu, kecuali ibunya itu seorang budak dan dia memerdekakannya. Itu istilahnya gitu ya. Terlepas dari itu, intinya ngeten Pak, hutang yang tak terbayar itu memang baktinya anak kepada jasa orang tua kepada anak. Itu termasuk hutang yang tak terbayar. Jadi air ASI ibu yang diminum oleh kita itu oleh kita nggak akan terbayar itu. Prinsipnya yaitu kewajiban berbakti itu sampai kita mati, Pak. Kewajiban berbakti itu sampai kita mati. Kalau orang tua kita mati terlebih dahulu, ya kita terus mendoakan beliau. Kalau kita mati terlebih dahulu, ya sudah selesai bakti kita. Ya, jadi kalau belum mati masih harus berbakti, apalagi kalau yang seiman, ya. Itu seperti itu. Nah, kalaupun ada namanya salat birrul walidain, saya tahu ada beberapa ulama kita yang mengamalkan salat birrul walidain. Cuman saya termasuk yang ikut pendapat bahwa salat birrul walidain itu tidak ada yang saya tahu. Ya. Tapi kalau itu distatuskan sebagai salat sunnah mutlak, artinya bukan niat salat birrul walidain, tapi salat sunnah mutlak. Terus diniatkan untuk berbakti pada orang tua dengan mendoakannya setelah itu, monggo mawon, tidak apa-apa. Nah, saya dulu ketika nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo itu di Akmalul Yaumnya itu ada sholat birrul walidain. Tapi ketika saya nyantri di Asumiyah Kencong Jember itu saya kok tidak menemukan, tidak bahkan cenderung mengatakan
tidak ada dasarnya. Tapi kalau kita rinci, saya pertemukan dua pendapat ini, saya rinci. Oh, ternyata statusnya sholat sunnah mutlak, Pak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah gitu aja. Kapan saja selama tidak waktu yang dilarang. Terus setelah itu kita mendoakan orang tua kita. Di saat sholat itu memang kita niat sholat sunnah mutlak, terus berdoa pada Allah untuk kedua orang tua kita. Jadi ini statusnya mirip seperti sholat hajat, mirip seperti sholat-sholat dimana kalau kita punya hajat ambil wudhu sholat 2 rakaat. Tapi kalau panjenengan termasuk yang mengamalkan dan ada ustadz yang mengajarkan itu, monggo mboten napa-napa ditanyakan aja ke beliau. Soal jenengan ingin lebih yakin nggih, monggo tanyakan aja. Anun sewu niki saking pundi sanatnya. Monggo mboten napa. Kalau saya dulu memang pernah saya pas nyantri di Nurul Jadid Weton Pobolong itu ada amalan itu. Terus ketika saya nyantri di Asunia saya tidak temukan itu. Terus saya menggabungkan saja lah. Jadi kalau jenengan mau mengamalkan ini, niatnya sholat sunnah mutlak. Nah, setelah itu kita berdoa pada Allah untuk orang tua kita. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Surga itu apakah sekarang sudah dihuni? Ada yang mengatakan kalau surga itu belum dihuni, tapi kalau belum menghuni surga itu sebelum ke surga tempatnya di mana itu? Ada yang mengatakan kalau surga itu nanti kalau sudah hari kiamat baru nanti dihuni katanya. Sekarang masih surganya udah ada tapi penghuninya belum ada. Itu lagi mohon penjelasan Pak Ustaz. Surga itu kalau menurut hadis Mi'raj, kalau merujuk pada hadis Mi'raj, surga itu sudah ada penghuninya. Pertama penghuni asli. Penghuni asli itu ya bidadari. Bidadari itu penghuni asli surga. Atau masuk para malaikat penjaga-penjaga surga. Itu ada. Kalaupun misalnya kita mau memahami beberapa ayat tentang adanya orang-orang yang sudah masuk surga saat ini seperti orang-orang yang mati syahid, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu, maka pengertian di sana itu beliau ini tinggal hanya berupa ruh, tapi tanpa badan, untuk pada akhirnya mengalami proses kiamat dan akan dibangkitkan kembali sebagai manusia dengan ruhnya, guna masuk surga kembali sebagai manusia lengkap dengan jasadnya. Jadi yang membedakan surga sekarang sama dulu itu penghuninya, Pak. Kalau penghuni yang bukan penghuni asli ya, itu adalah nanti setelah kiamat kita masuk surga dengan jasad dan ruh kita. Sementara kalau sekarang ini yang diberitakan dalam Al-Quran itu, ada orang yang memang masuk surga tapi berupa ruh saja, sehingga dia tinggal di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau yang bertebaran ke sana kemari. Nah, jadi dia nggak punya jasad, dia nggak punya raga, tapi dia tinggal di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau yang bertebaran di taman-taman surga, memakan tanaman-tanaman surga itu, memakan tanaman-tanaman surga itu atau buah-buahannya, terus nanti kembali bersarang tinggal di bawah, di lentera-lentera yang berada di bawah arsy. Nah, gitu Pak. Jadi mereka tidak ada jasad. Barangkali kalaupun sekarang ini ada yang berjasad ya, itu yang ada di surga itu barangkali hanya Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam saat ini yang tinggal di surga dengan jasadnya. Ya itu khusus lah Pak itu. Emang ini orang-orang khusus. Kalau Nabi Idris ini kalau baca di dalam Qisasul Anbiya itu kan, Nabi Idris kedatangan tamu malaikat maut nggih. Terus kemudian kata beliau, saya kok pengen tahu rasanya mati bagaimana. Maka kemudian dicabutlah nyawanya. Sakit ya, nggih sakit ya. Ya balik lagi. Nah, wong Nabi kan. Sebelumnya malaikat maut tidak berani ngambil tindakan kalau nggak ada izin dari Allah. Kata Allah ya turutono. Dituruti itu. Jadi Nabi Idris pernah meninggal sudah beliau. Terus dikembalikan ruhnya. Terus kemudian kata Nabi Idris, saya kok pengen tahu bentuknya neraka itu bagaimana.
Mboten kiat jenengan. Ndak, saya pengen tahu aja. Tante saya izin sama Allah dulu. Sama Allah diizinkan. Yang ngelihat neraka. Terus kemudian melintasi sirat kan mboten masuk sih, cuman ngelihat neraka melintasi sirat itu. Lamboyo terus aku pengen terus surga ya. Saya kalau tak izin sama Allah boleh apa enggak? Ya san izin sama boleh kata Allah. Masuk surga. Nah, begitu masuk surga itu di situ beliau nggak mau keluar. Jadi adegan sandal ketinggalan itu di kitab itu tidak ada yang saya tahu. Itu tidak tahu ceritanya siapa itu. Kalau di kitab itu adanya malaikat Nabi Idris memang nggak mau keluar soal itu, pasti surga itu. Kata malaikat Nabi Idris jenengan kedah keluar, tidak boleh tinggal di sini. Kata Nabi Idris, orang aku pengen di kene. Tuh, kalau mau tinggal di sini harus mati dulu. Kata Nabi Idris, saya sudah mati kan tadi. Iya juga ya kata malaikat. Tapi sebelum masuk surga harus melintasi neraka terlebih dahulu. Kan tadi aku udah lewat neraka tadi. Iya juga sih. Akhirnya lapor sama Allah dan Allah menyatakan tetap tinggal di surga sampai sekarang. Itu diantara tafsir firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Dan Nabi Idris itu nabi yang sekarang masih hidup dengan jasadnya tapi di surga. Nabi Idris alaihissalam. Nah, terus kemudian yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Kalau ini yang tahu semua ya. Nanti tapi untuk Nabi Isa dapat SK nanti untuk turun ke bumi guna menghadapi Dajjal, guna mengalahkan Dajjal. Karena yang diberi SK oleh Allah untuk membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan Nabi Isa itu nanti akan mengajarkan syariat Nabi kita Muhammad SAW dan mematahkan salib-salib. Sehingga dalam satu riwayat semua orang Nasrani saat itu akan masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita mendengar cerita ini dengan iman ya. Nah, dengan iman, kalau nggak pakai iman ya orang nggak percaya. Nah, tapi Quran sederhana aja kok. Kalau nggak percaya pada informasi Quran, langsung Allah tantang, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Jadi iman kita itu bukan tanpa dasar. Jadi iman kita itu dengan dasar baik akli maupun nakli. Bisa kita jelaskan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi asal belajar gitu, enggak belajar repot ya. Nama sih amalan di bulan Rajab ini yang paling utama Pak. Sebenarnya ngeten nggih. Dari 4 bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu yang ada amalan khusus secara khusus yang sahih lah istilahnya ngeten nggih. Itu kan hanya bulan Muharram sama bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah itu ada haji, ada kurban, ada puasa Arafah, dan beberapa yang lain. Kalau Muharram puasa Tasu'a, Asyura, terutama Asyura. Kalau Rajab ini nggak ada amalan khusus yang sahih yang sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Khusus loh nggih. Oh berarti ini masuk dalam kategori bulan umum, nggih, bulan umum. Bulan mulia yang amalannya umum berarti. Nah, kira-kira apa amalan yang paling utama di bulan Rajab yang notabene bulan yang mulia ini? Pertama, ada hadis Nabi, hadisnya Bukhari di antaranya, bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang mulia. Maka kalau Bapak nanya, yang paling utama di bulan ini adalah puasa di antaranya. Berapa hari terserah, betul diatur berapa harinya. Puasa, niat puasa Rajab tidak apa-apa, tidak ada masalah. Atau niat puasa sunnah mutlak, atau niat puasa Senin, Khamis, Daud, monggo terserah. Kenapa? Ayyamul bid boleh, tidak apa-apa. Karena ini bulan mulia, bulan di mana kita disunahkan banyak berpuasa di dalamnya. Dan ini termasuk puasa yang paling utama setelah Ramadan. Hadisnya Bukhari di antaranya. Nah, kemudian yang kedua, karena ini bulan Rajab itu diantara maknanya roja'a. Roja'a itu artinya kembali. Kembali. Tobat itu artinya kembali. Maka di bulan ini perbanyak tobat. Makanya ada ulama yang mengajarkan doa Allahumma firli warhamni watub alayya. Habis subuh berapa? 70 kali nggih. Nggih. Terserah jenengan berapa kali, intinya perbanyak tobat nggih. Perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Itu yang kedua nggih. Nah, terus yang ketiga dalam hadis riwayat Al-Hakim, para sahabat Nabi itu kalau masuk bulan Rajab banyak berdoa.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Tadi yang saya baca doanya itu. Itu doanya para sahabat. Hadisnya riwayat Al-Hakim au kama qala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ustaz ada yang mendhaifkan? Ya, ada yang mendhaifkan memang Imam Nawawi di antaranya. Tapi ingat, Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hadis yang dhaif itu tetap diamalkan. Yu'mal lil fadail. Tetap diamalkan untuk masalah fadilah amal. Nah, Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini walaupun hadisnya lemah tapi banyak diamalkan oleh para ulama. Karena dulu ini yang amalkan para sahabat atau kama qala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Terima kasih wal afiyah. Amin Allahumma amin. Nggih, ngoten nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kredit barang, rumah dan sebagainya itu bisa. Tapi Ustaz sendiri menyatakan ya selama itu barang dengan uang tidak riba. Bagus, saya mau terangkan. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan amalan anak diotomatiskan sampai kepada orang tua. Rinciannya gini Pak, ini detailnya ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan begini kurang lebih. Setiap kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat bagiannya karena anak bagian dari usaha orang tua. Hadisnya sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa anak itu adalah hasil usaha orang tua. Sehingga semua kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat. Itu tidak hanya orang tua meninggal, Pak. Dari sekarang pun orang tua kita masih hidup sekalipun kalau kita berbuat baik, diotomatiskan orang tua kita dapat bagian pahala dari kita, Pak, dengan izin Allah. Kenapa? Karena kita hasil usaha orang tua kita. Apalagi meninggal ya. Itu satu. Asal seiman kalau meninggal. Yang kedua, kalau keburukannya, keburukan anak, kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak diotomatiskan orang tua dapat, Pak. Anak duablek itu tidak otomatis orang tua dapat dosanya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, beliau mengutip hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang dia niatkan apa dulu? Semua orang tua pasti punya niat anaknya jadi anak yang baik. Memang ada di antara orang tua yang pengen anaknya jadi anak yang jahat. Nah, itu orang tua gak normal itu namanya. Normalnya orang tua pasti pengen anaknya baik. Ngerti nggih? Maka dia hanya mendapatkan kebaikan anak itu, nggak dapat keburukannya. Kecuali keburukan anak itu karena ada andil orang tua yang ngajari orang tua, yang mencontohkan orang tua, yang nyuruh orang tua. Itu orang tua kalau ada andilnya itu dapat keburukannya itu. Kenapa? Iya, dosa jariah. Makanya kita ini berusahalah untuk mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik. Terus kemudian kita doakan mereka terselamatkan dari aneka kedzaliman, baik dizalimi maupun mendolimi. Mau kita doakan yang baik-baik lah. Nah, insya Allah kita hanya dapat kebaikannya saja. Insya Allah. Terus kemudian yang kedua, betul saya mendengar itu. Jadi yang saya tahu yang pertama itu, yang saya baca ya, itu dirujuk kepada fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau itu dalam fatwanya yang saya baca dan diikuti oleh murid-muridnya tentunya. Jadi kalau ada orang jualan, memang dia jualan memang ada barangnya. Terus ada orang kredit barang ke dia itu tidak apa-apa sebenarnya Pak, fatwanya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia memang punya barang terus dijual secara kredit. Itu satu.
Tapi kalau dia nggak punya barang, terus orang datang ke bapak datang ke dia, Pak, saya butuh kulkas. Yang tipe apa ini? Ya nanti saya belanjakan. Begitu dibelanjakan, dikasihlah ke bapak dengan cara kredit. Itu kata beliau nggak boleh. Itu helah hukum aja, itu sebenarnya pinjam uang sebenarnya, karena dia bukan pedagang. Dia meminjamkan uang sebenarnya, cuman dengan cara meminjamkan barang. Itu sama saja kata beliau begitu, Pak. Itu pendapat yang mengharamkan. Pendapat yang mengharamkan. Atau mungkin ada pendapat yang berikutnya yang mengatakan begini. Kalau ini tidak hanya pendapat Syekh Utsaimin, ada beberapa ulama juga pendapatnya sama ini, yaitu mungkin yang dimaksud riba itu kalau antara cash sama kreditnya harganya beda. Karena itu dianggap dua harga, Pak. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Itu alasan larangannya. Bapak silakan kalau sepakat ya monggo, tidak apa-apa. Saya cuma menyampaikan saja. Kalau yang kedua ini, Ustadz yang kedua ini, yang saya tahu Buya Yahya yang saya tahu. Ya, yang saya tahu tapi yang saya tahu. Bapak mungkin Ustadz yang lain. Yang saya tahu Buya Yahya, atau mungkin ada Ustadz yang lain yang serupa dengan ini. Ini yang saya pelajari juga soalnya. Saya lebih condong pada yang kedua ini. Yang dalam fikih itu gini, Pak, yang tidak bisa diperjualbelikan itu adalah uang. Uang itu adalah alat tukar, dia bukan komoditi. Jadi uang itu alat tukar, bukan komoditi. Jadi dia nggak bisa diperjualbelikan baik secara cash maupun secara kredit, tidak bisa dia. Makanya uang itu bukan komoditi, dia alat tukar gitu. Ini beda dengan kulkas dan kawan-kawan atau kalung emas dan kawan-kawan. Ini terlepas dari apakah emas itu benda ribawi atau tidak. Tapi yang jelas kan sekarang dia bukan alat tukar, dia komoditi. Nah, karena komoditi, maka dia bisa diperjualkan belikan secara cash maupun secara kredit, dan kita bisa ambil keuntungan. Apapun metodenya tadi, apakah dia punya barang atau nggak punya barang, asal yang dia jual adalah barang, itu sah. Akadnya sah, tidak riba itu. Kenapa? Karena yang bersangkutan menjual barang, bukan menjual uang. Ya kan dalam masalah muamalah ada kaidah. Kaidahnya gini, Pak. Al-aslu sihhatul muamalati bima fi nafsil amr. Sahnya muamalah itu dikembalikan kepada hakikat akadnya, Pak. Jadi kalau yang diakad adalah komoditi, barang, ya tidak apa-apa. Kalau yang diakadkan uang baru itu menjadi masalah. Ngoten nggih dalam masalah akad jual beli yang tidak cash tadi itu. Nah, ada pun mengenai jawaban dua harga itu gini, Pak. Kita bersyukur pada Allah ya, ulama itu berbeda pendapat. Sebenarnya kalau ada orang jual cash harga sekian, kalau kredit harga, itu sebenarnya bukan dua harga, satu harga itu. Sekarang nun sewu jenengan datang ke Pak D, Pak dealer. Ngoten nggih? Pak D, Pak dealer. Uang jenengan cuman 600.000. Kira-kira jenengan bawa 600.000 ke dealer itu mau beli cash apa kredit kira-kira itu? Ya mesti kredit, ya berarti satu akad kan? Satu harga kan? Nggak mungkin jenengan beli, kecuali jenengan bawa uang 30 juta, mungkin mau beli cash. Itu pun inden berapa bulan kan, ngoten nggih? Inden berapa bulan. Nah, ini jenengan bawa 600.000 berarti napa kredit. Itu satu akad berarti. Nah, adapun kemudian yang dimaksud dengan dua harga itu versi yang kedua ini, itu loh, Pak. Orang yang sewaktu-waktu harganya berubah dalam perjalanan itu. Misalnya ada fluktuasi bunga kayak kalau KPR itu ya. Ya bulan ini nyicilnya berapa, bulan depan berapa, itu yang nggak boleh sebenarnya. Atau di tengah jalan tiba-tiba berubah harganya, itu tidak boleh sebenarnya. Yang begitu itu yang tidak boleh sebenarnya itu. Nah, jadi kalau yang selama flat terus tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ngoten nggih, jadi monggo dipilih hujannya. Kalau Bapak nanya saya cenderung yang kedua. Saya bukan yang pertama, saya cenderung pada yang kedua. Itu yang saya pahami. Saya sudah baca dua-duanya itu, tidak hanya saya dengarkan ceramahnya, tapi saya baca referensinya itu. Sependek yang saya pelajari nggih. Ya, tapi saya tidak menyalahkan yang pertama, mboten. Monggo kalau mau pakai yang pertama tidak apa-apa. Cuman saya cenderung pada yang kedua saya. Jadi saya termasuk yang membolehkan orang jual beli secara kredit, termasuk kalau dia mau membantu dengan pengadaan barangnya itu. Jadi dia bukan pedagang aslinya, cuman dia siap mengadakan barang itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin.
ya Wadud ya Ghaffar ya Mujib ad-da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidaina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb di dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.